Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, senang bertemu dengan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai keterampilan proses sains yang terintegrasi. Sebelum masuk ke dalam materi, mohon izin teman-teman untuk memperkenalkan diri. Saya Arianti Putri Firdaus dari Universitas Pendidikan Indonesia sebagai mahasiswa program Kampus Merdeka PMM. Pembelajaran IPA Sekolah Dasar di Universitas 11 Maret dengan NIM NO121706. Sebelumnya, adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Dr. Idam Ragil Widianto Atmojo, SPD MSI. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu KPS terintegrasi. Jadi, teman-teman, KPS terintegrasi menurut Dimyati tahun 1994, halaman 132-136, keterampilan terintegrasi pada hakikatnya merupakan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan penulisan. Nah, adapun KPS terintegrasi ini terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi variabel, kemudian membuat tabulasi data, menyajikan dalam bentuk grafik, menggambarkan hubungan antar variabel, menganalisa penelitian, menyusun hipotesis, mendefinisikan variabel secara operasional, merancang penelitian, dan akhirnya adalah melaksanakan eksperimen. Baik, teman-teman, kita bahas satu persatu mulai dari mengidentifikasi variabel. Nah, keterampilan mengidentifikasi variabel ini yaitu merupakan konsep yang mempunyai variasi atau segala sesuai yang dapat berganti dalam satu situasi. Nah, adapun variabelnya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah variabel bebas. Jadi variabel bebas ini adalah variabel yang diselidiki pengaruhnya atau variabel yang dengan sengaja diubah-ubah dalam suatu situasi dan diselidiki pengaruhnya. Kemudian untuk yang kedua adalah variabel terkait. Untuk variabel terkait ini adalah variabel yang diramalkan akan timbul dalam hubungan fungsional dengan atau sebagai pengaruh dari variabel bebas. Nah, contohnya siswa dapat melakukan kegiatan belajar melalui proses membedakan suatu pernyataan sebagai variabel bebas dan juga terkait. Seperti itu teman-teman untuk materi yang pertama mengenai identifikasi variabel. Kemudian lanjut ke yang kedua adalah keterampilan membuat tabel atau data. Nah, setelah melaksanakan pengumpulan data, seorang peneliti harus mampu membuat tabel data dan harus dikembangkan oleh siswa. Nah, siswa dapat melakukan kegiatan belajar melalui proses membuat tabel frekuensi, media data, dan juga membuat tabel silang. Selanjutnya adalah keterampilan membuat grafik. Nah, setelah tadi melewati pengenalan variabel, kemudian lanjut ke keterampilan membuat tabel dan data, selanjutnya yang ketiga adalah keterampilan membuat grafik. Nah, adapun keterampilan membuat grafik itu adalah kemampuan mengolah data dalam bentuk visualisasi garis atau bidang datar dengan variabel termanipulasi selalu pada sumber data dan variabel hasilnya selalu ditulis sepanjang sumbu vertikal. Nah, siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan mengembangkan keterampilan membuat grafik dengan cara membaca data dalam tabel, kemudian membuat grafik dalam garis, menyusun grafik balok, kemudian membuat grafik bidang. Selanjutnya adalah keterampilan menggambarkan hubungan antar variabel. Nah, ini adalah kemampuan untuk mendeskripsikan hubungan antar variabel yang termanipulasi dengan variabel hasil atau hubungan antara variabel-variabel yang sama. Keterampilan yang menggambarkan hubungan antara variabel dengan cara menggambarkan hubungan variabel secara timbal balik dan juga simetris. Selanjutnya adalah
keterampilan untuk mengumpulkan dan juga mengolah data. Nah, keterampilan ini adalah kemampuan memperoleh informasi atau data dari orang atau sumber informasi lain dengan cara lisan, tertulis, pengamatan, atau mengkaji lebih lanjut secara kuantitatif maupun kualitatif sebagai dasar pengujian atau hipotesis dan juga penyimpulan. Nah, siswa dapat melakukan kegiatan proses pengumpulan dan mengolah data itu dengan cara membuat instrumen pengumpulan data, kemudian mentabulasi data, menghitung nilai akar kuadrat, menentukan tingkat signifikan hasil perhitungan. Itu adalah salah satu macam-macam contoh dari proses pengumpulan data dan pengolahan data yang dapat dilakukan pada siswa. Selanjutnya adalah keterampilan menganalisis penelitian. Nah, keterampilan ini adalah kemampuan menelaah laporan penelitian orang lain untuk meningkatkan pengenalan terhadap unsur-unsur penelitian. Nah, caranya siswa dapat melakukan kegiatan proses penganalisisan penelitian dengan cara mengenali variabel, kemudian mengenali rumusan dari hipotesis. Kemudian yang ketujuh ada keterampilan menyusun hipotesis. Nah, keterampilan menyusun hipotesis ini adalah kemampuan untuk menyatakan dugaan yang dianggap benar mengenai adanya suatu faktor yang terdapat dalam suatu situasi. Maka akan ada akibat tertentu yang dapat digunakan akan timbul. Nah, adapun caranya siswa dapat melakukan kegiatan proses ini dengan cara menyusun hipotesis kerja, kemudian menyusun hipotesis nol, atau memperbaiki rumusan dalam suatu hipotesis. Selanjutnya adalah keterampilan Selanjutnya adalah keterampilan mendefinisikan variabel. Nah, jadi keterampilan ini adalah kemampuan mendeskripsikan variabel beserta segala atribut sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang ganda. Nah, caranya siswa dapat melakukan proses pengenalan atribut variabel secara bebas, kemudian mengidentifikasi variabel bebas, dan juga membatasi lingkup variabel yang terkait. Nah, yang terakhir adalah keterampilan merancang penelitian, yaitu suatu kegiatan untuk mendeskripsikan variabel-variabel yang dimanipulasi dengan direspon dalam penelitian secara operasional, kemudian kemungkinannya dikontrol variabel, setelah itu hipotesis yang diuji dan cara mengujinya. Nah, hasil yang diharapkan dari penelitian itu diharapkan dapat dilaksanakan. Nah, adapun caranya agar siswa dapat melakukan proses perencanaan penelitian ini atau merancang penelitian ini, yang pertama, siswa diharapkan dapat mengenali, menentukan, merumuskan masalah yang akan diteliti. Kemudian setelah itu, siswa diharapkan dapat merumuskan satu atau lebih dugaan yang dianggap benar dalam rangka menjawab masalah. Setelah itu, siswa diharapkan dapat menyusun hipotesis, yaitu menyusun dugaan yang dianggap benar menurut siswa. Setelah itu, siswa dapat memilih alat atau instrumen yang tepat untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang dirumuskan. Dan yang paling terakhir adalah keterampilan bereksperimen. Nah, keterampilan bereksperimen ini adalah keterampilan untuk mengadakan pengujian terhadap ide-ide yang bersumber dari fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan sehingga dapat diperoleh informasi yang menerima atau menolak ide-ide tersebut. Nah, siswa dapat melakukan kegiatan ini dengan cara menguji kebenaran pernyataan bahwa semua zat memuai bila terkena panas. Kemudian yang kedua adalah menanam tanaman yang terkena sinar matahari langsung dan tidak langsung terkena sinar matahari.
Nah, seperti itu teman-teman, bagian-bagian dari KPS terintegrasi ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa macam-macam dari keterampilan terintegrasi ini terdiri dari 9 bagian. Yang pertama itu mengidentifikasi variabel, kemudian membuat tabulasi data, menyajikan dalam bentuk grafik, menggambarkan hubungan antar variabel, menganalisa penelitian, menyusun hipotesis, mendefinisikan variabel secara operasional, merancang penelitian, dan yang terakhir adalah melaksanakan eksperimen. Adapun sumber yang saya dapat, berikut ini saya lampirkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri. Dan saya ucapkan mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.